Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sonten menika kita sami panaringan sehat walafiat. Pokoknya angger arem-arem cek rasa arem-arem berarti niku sehat. Alhamdulillah. Monggo dipun kedapi ya. Nggih. Sonten menika nyambung materi terakhir kita sami bab sibghah wal inkilab. Celupan Allah dan proses perubahan. Bila menjadi muslim itu adalah proses metamorfosis jiwa, akal dan akhlak manusia minadzulumati ila nur. Di napa nek wong saiki jarene bertransformasi. Proses perubahan dari akhlak jahiliyah, akidah jahiliyah, pola pikir jahiliyah menuju akhlak, akidah, ibadah, pola pikir Islami. Kados ini kalau Pak Joko matur, ketika seseorang itu berislam, kados ini apa niki? Tisu putih niki dilebetke nggen pewarna-warna biru, diangkat warnane dados biru. Dilebetke nggen pewarna-warna hitam, leb ngoten, diangkat warnanya menjadi hitam. Begitulah ketika seseorang itu mencelupkan dirinya ke dalam Islam, udkhulu fi silmi kafah, masuk Islam secara keseluruhan, maka mulai dari akidahnya, su'uriyahnya, perasaanipun, cinta dan bencinya, apa yang dia cinta, apa yang dia benci, marah dan tidak marahnya, bahagia dan sengsaranya, itu su'uriyah. Kemudian suluki wa akhlakiyah, perilaku dan akhlaknya, aspek fikriyah, cara berfikirnya, preferensi cara pengambilan keputusannya, sampai dengan aspek kehidupannya berubah minadzulumati ila nur. Dari cara hidup, cara ibadah, keyakinan jahiliyah menjadi cara hidup, perilaku,
keyakinan, cara ibadah yang islami sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidahnya berubah, yang diyakininya berubah. Mungkin dulu politeisme menjadi monoteisme, menjadi tauhid. Dulu menyembah banyak Tuhan atau meyakini saenggon-nggon wonten Tuhan, maksudipun meyakini banyak Tuhan, membendakan Tuhan. Wonten piyai menika ada seorang mu'alaf itu menerangkan, dulu bagi dia Islam itu bukan Tuhan. Sebab semua agama yang dia temui niku mesti enek Tuhan yang tampak. Agama Shinto nggih wonten bendanya, Konghucu wonten bendanya, Hindu Buddha patungnya wonten, Kristen Bunda Maria, patung Yesus wonten. Satu-satunya agama yang tidak tampak apa yang disembah yaitu agama Islam. Maka mereka menganggap Islam ki nyeleneh dhewe, berarti Islam ki dudu agama dhewe. Ada yang menuduh Islam menika nyembah Ka'bah. Sebab kiblat kita ketika sholat ke arah Ka'bah. Di Ka'bah wonten Hajar Aswad. Hajar ki ireng, aswad batu langit yang hitam. Berarti menungso Islam kae ngibadahi nyembah watu ireng. Dan ini sebagian didukung oleh perilaku-perilaku sebagian kaum muslimin pas tindak haji, begitu roh Ka'bah di samping mungkin terharu, kok atase wong oca-ace iso tekan Ka'bah, atase wong macul kok dipanggil Gusti Allah haji, atase le nabung 1000, 2000, 3000 kelakon ibadah haji, atase wong utun ibarat paling ngarani ngoten, kok iso tindak haji, saking ternyuwe kadang sebagian sampai lengeloni ngambung Ka'bah niku seolah-olah Ka'bah disitulah tempatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Gusti Allah ki manggone ten mriku. Bahkan nek mboten ngati-ati antar sing nganti nyuwek kiswah barang. Kiswah menika kain penutup Ka'bah menika sing ireng menika. Disuwek dienggo mulih Indonesia gen dodol sotone laris. Enten memang banyak orang itu macam-macam. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang kula ruminaturaken bab kiblat salat itu, perpindahan madhepe salat wong Islam saking Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu setelah turun surat Al-Baqarah ayat 143. Saderengipun mandhap Al-Baqarah 143, Nabi dan sahabat salatipun madhepnya Masjidil Aqsa di Palestina, dari menghadap ke timur menjadi menghadap ke barat. Ini Gusti Allah ngendika Al-Baqarah 177. Laisal birru an tuwallu wujuhakum. Kebaikan itu bukanlah engkau menghadapkan wajahmu ke timur maupun ke barat. Ora kok gur madhepnya Masjidil Aqsa kali Masjidil Haram. Ning kebaikan menika amanu billahi wa rasulih seterusipun. Kamu beriman kepada Allah, pada hari akhir, pada malaikat, mendirikan salat lan seterusipun. Kemudian waktu itu Nabi duwe napa kerentek tenjerati kali pepinginan kaya ini, wah ki pomo salat iki madhep Masjidil Haram kita eko atiku tambah seneng ngoten. Maka setelah itu Allah mengabulkan ngengenipun Rasulullah menika
mandapaken Al-Baqarah 143 memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu menunjukkan bahwa bukan Ka'bah itu yang kita sembah. Kita memindahkan arah sholat kita dari Masjidil Aqsa madhep teng Masjidil Aqsa nggih perintah Allah, memindahkan kiblat kita ke Masjidil Haram juga karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Engko umpama ini ndelala ayat wis rampung, dadi untung Quran wis mandek. Umpama enten sing terus iki pemadhepnya Gunung Lawu ngono patut kira-kira engko Gusti Allah ngabulke ngono umpama ndelala kan ayat sudah selesai, Nabi sudah berakhir, maka nggih pun cukup kiblat kita ke Baitullah. Tapi kita menghadap Baitullah menika mboten kok mergo Gusti Allah enten mriku. Tapi karena kita ati Allah, melaksanakan perintah Allah. Dulu Allah merintahkan menghadap ke Masjidil Aqsa, Nabi sahabat menghadap Masjidil Aqsa. Allah perintahkan Masjidil Haram, maka kemudian sahabat juga melaksanakan sholat menghadap Masjidil Haram. Jadi bukan karena Ka'bahnya, tapi karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah. Akidah. Terus berubah akidahnya. Dulu tesih TBC, takhayul, bid'ah, khurafat. Rasa takutnya masih kepada selain Allah. Yo ning ya tidak boleh suul adab. Maksudipun terus kemelentus, maka Islam melarang kita sami buang air panas di jamban, nggen wastafel tidak boleh. Kalaupun kita buang air panas di wastafel, mutawi nggen buangan air, kita didhawuhi baca ta'awud dulu, karena di situ nggone jin-jin setan-setan ngoten niku. Maka Nabi dawuh kalau buat banyu ning nggone wastafel cucian piring niku, maka baca ta'awud dulu. Karena disitulah tempat berkumpulnya atau tempat nongkrongi jin-jin dan setan-setan itu. Islam juga melarang kita untuk kencing di lubang-lubang, sanggon-gon, pemene lubang semut, semutnya jero lagi undang campur sari mantu, duyai kon dulu kok banjir tsunami iki, wah wis itu mendolimi macam-macam itu. Dan di lubang-lubang itu kata Nabi di sana juga banyak tempat tinggal jin-jin. Nguyah sanggon-gon baru kuwi melentung ya. Nggih, ya. Itu ada adabnya, memang ada adabnya. Nanging bukan karena itu kemudian membuat kita takut. Terus zaman biyen arep wudu tahajude wedi mergo mburine papringan kaya Mas Antoke misalnya gitu ya. Nek zaman ini kan jenis medi macam-macam. Saiki medine semedi dhewe-dhewe. Kalah karo merkuri saiki. Aneka macam bentuk akidah yang sesat kita hijrahkan menuju akidah yang salimah, akidah yang bersih. Ketika dicelupkan ke dalam Islam, maka akhlaknya berubah, cara berpikirnya berubah. Dulu sebelum mengenal Islam, mungkin berpikirnya ateisme, sekularisme, materialisme. Begitu menjadi seorang muslim, berpikir yang komprehensif, menyeluruh, lengkap, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Iman pada Allah, iman hari akhir. Sebab ada orang-orang yang ngapunten, Allah nukilkan Al-Quran itu ada orang-orang yang menganggap kehidupan ini hanya di dunia ini saja.
Akhirat reneng. Ada orang yang tidak percaya seperti itu. Tapi kita mendapatkan penjelasan 1001 alasan untuk kita mengimani bahwa hari akhirat itu ada. Hijrah perilaku, akhlak kita sami berubah. Sebagaimana para sahabat yang berkata, mereka yang dulu biasa makan sambil tangan kiri, satu sahabat Nabi namanya Ka'ab cilik, dahar bersama Nabi, makan bersama Nabi, dan cah cilik luwe dhuwur meja akeh panganan enak. Terus langsung semangat, tangan kiri, tangan kanan maju bareng. Begitu tangan kirinya maju, ditangkap oleh Rasulullah, plek. Lalu Nabi ngendika, ya ghulam, le cangkagus, nek arep mangan kuwi nganggo tangan tengen, ambil terdekat, bacalah bismillah. Maka Ka'ab mengatakan, sejak saat itu aku tidak pernah makan kecuali dengan tangan kanan, ambil terdekat dan membaca bismillah. Berubah akhlaknya. Sebelum menjadi muslim, wis pokoknya dirayuk kabeh. Ini juga menunjukkan pentingnya menanamkan adab kepada anak-anak sejak kecil. Jangan mempermudah memaklumi pada anak-anak. Barang gini cek cilik kok nek gede lah yang ngerti dewi. Betapa banyak wong tuwek dahar cek nganggo tangan kiwa karo mlaku ngobrol meneh. Ngoten to? Banyak tuh. Tangan loro cekel kabeh. Nah. Ngono karo ngobrol. Karo ngadeg, karo mlaku-mlaku. Dijemuk gatot karo tempe petot, terus karo mlaku-mlaku. Ya. Wong mahasiswa PPL ten kantor iku nggih. Wis mahasiswa wis praktek ngajar ki ya tuku cilok. Dadi plastik lemangan yo dudul karo mlaku. Ini mahasiswa nih, semester 7 penajam sarjana. Tuku cilok melaku, sunduk karo pluk-pluk kok piye? Terus karo ngobrol kancane. Artinya, kalau sejak kecil adab ini tidak ditanamkan, wit-witan nek mboten dikai lanjaran ya merambate sak nggon-nggon. Ning kalau diberi lanjaran insyaallah merambate teratur. Jadi tidak boleh banyak memaklumi. Tunjukkan yang benar. Jangan menyalahke, tapi tunjukkan yang benar. Nabi ketika megang tangannya Ka'ab, plek. Le, nek mangan nganggo tangan tengen. Ini adab teori pendidikan. Jika Anda melarang sesuatu, tunjukkan alternatif penggantinya. Jangan larangan tanpa solusi. Mengatakan jangan, kudune pripun ditunjukkan. Aja rame nang masjid. Lah tunjukkan kudune piye. Itu teori pendidikan namanya teori balancing, keseimbangan. Ketika melarang sesuatu harus menunjukkan pengganti dari sesuatu yang kita larang itu. Sebenarnya mboten mungkin tekan gede barang. Perubahan perilaku sing cilik-cilik dari kecil-kecil. Para sahabat itu dulu nek ngendikan atau ngobrol matur bersama Rasulullah itu suaranya gede-gede, banter-banter gitu. Volumenya tinggi. Lalu turun Al-Hujurat ayat 1 sampai 5 itu. Yang melarang para sahabat untuk kalau berbicara kepada Rasulullah tidak boleh dengan suara yang tinggi. Berubah perilakunya.
Ada orang Arab Badui datang pada Rasulullah SAW, ngelak jaluk wedang kayak susu, gluguk. Datang pertama, entek 7 gelas, tuh susu kambing etawa kayak, tadi gelas segede entek 7 gelas. Lalu selesai minum, waktu itu Nabi tidak langsung menegur, ditoke nganti warak sih. Begitu sudah warak, Nabi nembe ngendikan, diajak berislam, lalu diberi tuntunan, kalau engkau mau makan mau minum, bacalah bismillah. Lain waktu orang ini datang kepada Rasulullah SAW, kemudian minta minum lagi, diberi Rasulullah 1 gelas susu, bacalah bismillah. Maka yang bersangkutan diminta baca bismillah. Begitu menghabiskan 1 gelas, Rasulullah nawani meleh, tanduk, betul ya Rasulullah, sudah kenyang. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya orang kafir itu memakan makanan atau menghabiskan dunia seperti memenuhi 7 bejana. Sementara orang miskin itu makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Mengapa baca bismillah? Barokah. Barokah. Dulu ramoco bismillah 7 gelas lagi kelenger. Ini moco bismillah 1 gelas mencukupi. Itu namanya barokah. Berubah perilakunya. Dulu ketika masih kafir, pokoknya maam dipol-polke gitu. Begitu menjadi muslim, karena mendapatkan keberkahan, makan secukupnya. Dulu para sahabat itu sebelum jadi muslim, ya ahli molimo. Bahkan larangan khomer itu kan Al-Maidah 90 itu kan kira-kira itu ayat di Madinah. Larangan minum khomer itu bukan ayat-ayat Makkiyah itu. Ayat khomer, larangan khomer itu ayat Madaniyah. Quran turun di Madinah, bukan turun di Mekah. Artinya hampir 13 tahun para sahabat itu, mereka berislam 13 tahun masih menikmati cium itu, Pak. Karena belum ada perintah atau belum ada larangan minuman keras. Baru ketika di Madinah turun mulai dari Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah 90. Tapi begitu turun Al-Maidah 90, Pak Joko nate matur, lekulaan ciu sak napa jenenge? Dream lo guling ke kabeh. Sing wis nyekel botol gua sak botole. Wah, iki nanggung iki ora ngoten. Sing pun nenten mulut diuntahke. Sing pun bacot yo njero weteng, golek banyu putih sak galon kae. Nganti kelompokan nanti muntah-muntah, diuntah-untah. Karena mereka mendengar innamal khamru wal maisiru dan seterusnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu menjadi muslim, perilakunya berubah. Ada perintah dia tunaikan, ada larangan dia tinggalkan. Ini namanya menjadi muslim itu asasul inqilab. Menjadi muslim itu ada proses perubahan dalam dirinya. Bentuk ibadahnya juga berubah. Sebelum Islam datang tuh tawaf menonton, Pak. Orang-orang Quraisy itu tawaf ngeliling Ka'bah 7 kali. Bekas-bekas syarat Ibrahim itu masih ada di antara mereka. Ini ada di antara mereka tawaf dengan telanjang. Nulun doh keliling. Ada yang tawaf sambil melumuri kepalanya dengan darah. Di samping di pojok-pojok Ka'bah itu semua dipasangi patung-patung kabeh itu. Begitu Islam datang, Rasulullah menjelaskan tawaf yang benar, maka mereka tawaf sebagaimana yang kita lakukan ketika melakukan tawaf ketika umroh maupun haji. Ibadahnya berubah. Cara pandang hidupnya jadi berubah. Dulu mereka memandang punya anak perempuan itu aib.
Islam datang merubah cara pandang mereka bahwa memiliki anak perempuan bukan aib. Memiliki anak perempuan, bahkan Nabi mengatakan barang siapa punya 2 anak perempuan, dia jaga sampai dia dewasa dan menikah, baginya surga. Dia anak wedok kok ora pacaran, ngibadahe apik, agamane apik, sampai dia menikah, maka Allah Rasul mengatakan bagi orang tuanya surga. Sebelum Islam datang, dia anak wedok itu isinya setengah mati, Pak. Bahkan nek ra mentolo mata ini didandani lanang. Supaya orang menyangka anaknya dia laki-laki. Sampai sekarang misalnya orang Yahudi itu, orang Yahudi mereka ngapunten. Nah, ibu-ibu itu baru menstruasi, itu nek dahar tidak boleh satu meja dengan keluarganya. Kutuning dapur dewe nyempil gitu. Ketika Amerika punya human rights tahun 1800-an berapa itu pun belum tuntas sampai hari ini. Islam sudah meletakkan perempuan punya hak waris. Pada saat itu perempuan diwarisi. Saat di peradaban itu seorang istri ditinggal suami termasuk harta waris, Islam datang mengubah posisinya. Bukan sebagai harta waris, justru seorang perempuan mendapatkan harta waris. Di Amerika masih ada Nelson Mandela dan kawan-kawan berjuang untuk menghapuskan penindasan terhadap ras kulit hitam. Bahkan sampai sekarang di Eropa, di Amerika masih terjadi. Orang kulit hitam di Australia misalnya dianggap warga kelas nomor sekian. Bilal bin Rabah datang di negeri Islam dari Afrika, dia terlunta-lunta menjadi budak, dibebaskan oleh Abu Bakar, dimuliakan Rasulullah, justru menjadi muadzinnya Rasulullah SAW. Dari seorang budak menjadi manusia merdeka yang dimuliakan di dalam Islam. Belahan bumi sampai sekarang delok wong ireng piye ngoten. Tapi Islam datang untuk menghapuskan napa istilah ngoten niku, sekat-sekat persaudaraan manusia karena ras. Jerman itu suku apa namanya itu? Apa Mas? Suku yang Jerman apa? Arya? Suku Arya. Apa itu? Merasa suku yang paling ras paling terhormat di dunia. Sampai hari ini keyakinan itu masih ada di pada mereka. Jadi kalau bukan mereka yang jadi kanselir di Jerman, itu musibah katanya mereka. Tapi Islam datang dengan mengatakan, ya Yohanes, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya Allah kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu. Untuk sekalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan yang putih kulitnya, bukan yang kuning kulitnya. Bisa yang putih kulitnya, bisa yang hitam kulitnya, tetapi yang putih hatinya, memiliki keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam bicaranya kompetensi, tidak bicara tentang primordialisme, bicara kesukuan. Sebagian orang masih punya pikiran Presiden Indonesia ini wong Jawa ora patut itu. Nek wong Jawa terus ngutang tok. Islam tidak bicara tentang ras. Oh, ini buminya Allah. Orang lahir menjadi suku Jawa, suku Sunda, lahir di Eropa, lahir di Amerika, lahir di Amerika,
itu takdir Allah. Awak dhewe nggih mboten nyuwun riyen. Gitu Pak, awak dhewe pesen lagi Gusti Allah. Kula manglairke ten cacik ten mboten jaman semono ya cacik ora eneng kok gitu ibarate gitu. Kita ndak pesen lahir dhewe cacik. Nek iso pesen ya milih wong tuwa no. Milih wong tuwa sing kaya Nabi Yusuf ngono lah. Apa wong tuwa Nabi Sulaiman lahir langsung sugih. Dadi rasa mikir nggih omah dadak ngutang, daya apa dadak ngutang ngoten misalnya gitu. Tapi kita lahir sebagai orang Jawa, mereka dari orang Arab, sana orang Cina, orang Jepang, orang Rusia, itu qadarullah yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Hanya menjadi muslim yang taat, menjadi orang yang bertakwa, itu pilihan. Maka agama Islam meletakkan, maka mboten wonten agama yang memiliki pandangan egaliter bahasanipun persamaan tentang kehidupan manusia itu melebihi agama Islam. Kitab Al-Quran dipelajari bayi boleh, anak 5 tahun oke, 10 tahun oke, sampai Yosua 90 tahun oke. Jadi nanti tidak tahu agama Hindu. Kasta sudra boleh pegang kitab, jangankan pegang, delok we ora itu. Dan Islam mboten, Quran itu siapa saja boleh memegangnya, mengkajinya, membacanya, menelaahnya. Wonten lari 4,5 tahun hafal Quran. Ning enten piyai tekan tuwek ora hafal Quran iki kaftes awake bareng iki ya. Tapi itu menunjukkan Islam itu di masjid tidak ada kapling-kapling sajadah. Ini Pak Samanudi, ini Mas Anto, Mas Hartoyo. Walaupun teko kene kudu nggone kene mboten enten. Di sini Islam mengajarkan persamaan. Menghormati iya, tapi mengkultuskan tidak. Islam. Memuliakan karena kelebihan tertentu, ya, tapi mengagungkan tidak. Islam itu maka tidak ada tidak ada yang lebih ideal daripada ketika dunia ini menggunakan nilai-nilai Islam. Terserah mereka menjadi muslim atau tidak, itu pilihan. Tapi mengamalkan nilai-nilai Islam, itulah yang menyebabkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mila kalau ada orang Islam kok jek beda-bedake wong mergo warna kulit, warna rambut, nah itu perlu diperbaharui lagi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara pandang kita, cara frame kita dirubah. Cara pandang kita terhadap harta, cara pandang kita terhadap waktu, cara pandang kita terhadap kehidupan ditata oleh Islam. Mereka memandang harta sumber kemuliaan, harta segalanya. Tapi Islam mengarahkan kita, harta adalah amanah. Harta itu sarana beribadah. Harta itu sarana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta bukan tujuan, kedudukan bukan tujuan, dunia bukan tujuan. Ad-dunya'u mazra'atul akhirah. Dunia ini sawah ladangnya akhirat. Sepatus ngapunten, nek dunya dadi tujuan, niku nek entuk duit sumringah, nek ora entuk duit wassalam. Ada uang abangku sayang, tidak ada uang abangku lelang. Ya. Kalau tujuan pernikahan itu duit, harta, kekayaan, ketika pasangannya, suaminya bisa mengkayani dia, suamiku. Tapi ketika suaminya kebetulan diuji dengan kemiskinan, tidak sabar dia. Tapi Islam mengarahkan tujuan hidup kita sami niku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ditata oleh Allah. Sebab nek kedudukan dijadikan tujuan, wis menungso saling membunuh satu sama lain.
Dunia hancur. Ngoten pun hancur bisa gitu. Ini asasul inkilab. Jadi begitu Islam, maka kita mengalami proses transformasi, perubahan hidup, perubahan dalam akidah, perubahan dalam pemikiran, berimbas pada perubahan cara perilaku. Makin jujur, makin ngajeni, makin kerja keras, makin semangat, makin disiplin, makin ringan berbagi, makin yang baik itu semakin banyak daripada sebelum mengamalkan Islam. Ngaten Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tema asasul inkilab sangat panjang, nek dirasake ngono ya. Tandane wong Islam itu ya kata Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang tetangganya, sahabatnya aman dari gangguan lisan dan tangannya. Yang disebut muslim itu salah satunya orang yang tetangganya, koncone, tonggone selamat dari gangguan lisan dan tangan kita sami. Ora kapusan, ora keplontrok, ora don mergo kita sami, tapi sebaliknya hidupnya makin bercahaya, makin berkualitas sebab lisan dan amal-amal kita sami. Katen ingkang kula aturaken sonten menika mugi-mugi saged kita amalaken, terutama kula piyambak engko ndak jarkoni. Iso ujar karo mangan makroni ya ampun gitu ya. Atan lepat ngapunten subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian Senin petang hari ini, semoga bermanfaat, semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, apabila ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.